wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fatima dan rekan-rekan saya yaitu ada Muhammad Azkal Firdaus, Ninda Ayu Alawiyah, dan Resti Mustika Fatwa. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 2 yang akan membahas tentang materi struktur pasar. Nah, untuk materi yang pertama yaitu akan dibahas oleh saya sendiri. Nah, untuk materi yang pertama yaitu pengertian pasar. Nah, pengertian pasar secara umum yaitu tempat bertemunya permintaan dan penawaran sehingga dapat menetapkan harganya itu. Nah, dalam ekonomi kita mengenal ada pasar tempat perusahaan memproduksi barang secara memproduksi barang itu dalam skala kecil maupun besar. Nah, pasar juga yaitu tempat perkumpulan orang yang berbelanja, kayak gitu, tawar menawar di dalam pasar itu hal biasa. Tuh. Nah, terus materi yang kedua yaitu pengertian struktur pasar. Nah, struktur pasar adalah berbagai hal yang mempengaruhi tingkah laku dan kinerja perusahaan dalam pasar, seperti jumlah harga barang di pasar tersebut gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Ayu Alawiyah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu 4 jenis struktur pasar. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah bentuk organisasi pasar di mana terdapat banyak pembeli dan penjual bagi suatu produk. Kemudian produknya bersifat homogen. Yang ketiga, terdapat mobilitas sumber daya yang sempurna. Kemudian, agen ekonomi memiliki pengetahuan yang sempurna tentang pasar. Kemudian, pasar persaingan sempurna memiliki ciri-ciri yaitu jumlah penjualan dan pembeli banyak. Barang yang dijual bersifat homogen, penjual bersifat mengambil harga, posisi tawar konsumen kuat, sulit memperoleh keuntungan di atas rata-rata, sensitif terhadap perubahan harga, dan juga mudah untuk masuk dan keluar dari pasar. Yang kedua ada pasar monopoli. Menurut undang-undang anti monopoli, monopoli adalah penguasa atas produksi atau pemasaran barang dan atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sebagai penjual tunggal, maka ia memiliki kekuatan untuk mengatur harga. Yang pertama itu ada karakteristik bentuk pasar monopoli, yaitu hanya ada satu penjual, tidak ada cross substitusi. Artinya, penjual lain tidak mampu menggantikan secara baik produk yang dijual oleh monopolis. Yang ketiga, adanya hambatan untuk masuk ke pasar. Dan yang keempat, iklan atau promosi kurang diperlukan. Yang kedua, yaitu ada karakteristik bentuk pasar monopoli. Yang pertama hanya ada satu penjual, yang kedua tidak ada cross substitusi, artinya penjual lain tidak mampu menggantikan secara baik produk yang dijual oleh monopolis. Yang ketiga adanya hambatan untuk masuk ke pasar. Yang keempat, iklan atau promosi kurang diperlukan. Yang ketiga yaitu ada pasar persaingan monopolistik, mengacu kepada kasus di mana terdapat banyak penjual dari suatu produk yang terdiferensi dan perusahaan-perusahaan cukup mudah keluar dan masuk ke dalam industri dalam jangka panjang. Adapun karakteristik bentuk pasar persaingan monopolistik yaitu terdapat cukup banyak penjual dan pembeli, namun tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna. Yang kedua, produk yang dijual tidak homogen atau heterogen, tapi dengan sengaja diperbedakan, di mana memiliki ciri-ciri yang berbeda. Yang ketiga, adanya kemudahan untuk masuk keluar pasar. Yang keempat, promosi sangat diperlukan. Yang terakhir, yang keempat, yaitu ada pasar oligopoli. Adalah kasus ketika terdapat sedikit penjual dari sebuah produk yang homogen ataupun terdiferensi, meskipun perusahaan baru mungkin saja masuk ke dalam industri ini, tapi tidak mudah untuk melakukannya. Terbukti dengan fakta bahwa dalam industri tersebut hanya terdapat sedikit perusahaan. Pasar monopoli, persaingan monopolistik dan
oligopoli sering juga disebut sebagai pasar persaingan tidak sempurna. Selanjutnya akan dibacakan oleh selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asghar Firdaus. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik bentuk pasar oligopoli. Di pasar hanya ada sedikit penjual. Keputusan seorang penjual akan mempengaruhi penjual yang lain. Produk-produk dapat distandarisasikan. Pembedaan produk, diferensial produk. Semakin besar tingkat aktivitas lainnya, memungkinkan perusahaan lain untuk masuk ke pasar, tapi tidak mudah. Promosi iklan sangat diperlukan untuk persaingan. Macam-macam pasar oligopoli dengan diferensiasi produk yang dijual oleh perusahaan satu dengan perusahaan lainnya dapat dibedakan, misalnya industri mobil, kosmetik, elektronik, dan lain-lain. Oligopoli tanpa diferensiasi produk yang dijual adalah homogen sehingga konsumen sulit membedakan antara barang yang satu dengan yang lainnya, misalnya industri bahan-bahan kimia. Pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar atau industri yang terdiri dari produsen-produsen yang mempunyai kekuatan pasar atau mampu mengendalikan harga output di pasar. Pasar monopoli merupakan industri yang terdiri dari satu perusahaan di mana terdapat hambatan bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar. Beberapa hambatan masuk berupa waralaba pemerintah, paten, skala ekonomi, dan keunggulan biaya lain. Kepemilikan atas faktor produksi yang langka. Pasar persaingan monopolistik merupakan industri yang memiliki banyak produsen. Di antara perusahaan persaingan memasuki industri dan perusahaan mendiferensiasikan produk mereka. Diferensiasi produk dimaksudkan untuk memenuhi keinginan konsumen, membangun reputasi atas produk yang dihasilkan, dan memberikan pelayanan yang baik. Pasar oligopoli adalah industri dengan sejumlah kecil perusahaan yang masing-masing cukup mampu untuk mempengaruhi harga pasar atau output yang dihasilkannya. Selain memiliki banyak bentuk dalam pasar oligopoli, terdapat juga 4 model yang umum dikenal, yaitu pertama, model kolusi, model Carnot, model kurva permintaan yang patah, model kepemimpinan harga. Struktur pasar modal Indonesia. Struktur pasar modal telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pelayanan yang baik. Pasar oligopoli adalah industri dengan sejumlah kecil perusahaan yang masing-masing cukup mampu untuk mempengaruhi harga pasar atau output yang dihasilkannya. Selain memiliki banyak bentuk dalam pasar oligopoli, terdapat juga 4 model yang umum dikenal, yaitu pertama, model kolusi, model Carnot, model kurva permintaan yang patah, model kepemimpinan harga. Struktur pasar modal Indonesia. Struktur pasar modal telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Materi yang akan saya jelaskan tentang konsep-konsep penerimaan. Setiap unit barang yang terjual akan menambah penghasilan produsen atau perusahaan, dan ada 3 konsep penghasilan yang diterima oleh produsen dari penjualan. Yang ke-1, penghasilan total, yang kedua, penghasilan rata-rata, dan yang ketiga adalah penghasilan marginal. Yang ke-1, penghasilan total adalah seluruh penghasilan yang diterima oleh penjual dan penjualan suatu produk. Bila tingkat harga adalah P dan jumlah barang yang terjual adalah Q, maka TR sama dengan P kali R. Yang kedua, penghasilan rata-rata adalah jumlah penghasilan per unit yang terjual, nilainya akan sama dengan harga produk tersebut. AR sama dengan TR atau Q sama dengan P. Dan yang ketiga adalah penghasilan marginal. Adalah perusahaan jumlah yang penghasilan perusahaan akibat dari perubahan tingkat penjualan sebesar unit secara matematis. MR sama dengan TR atau Q. Lanjut, adapun beberapa posisi keseimbangan dalam jangka pendek. Seorang produsen akan menghadapi 3 posisi keseimbangan, yaitu yang ke-1, normal profit. Bila terjadi break even point pada TR sama dengan TC, pada kondisi ini produsen tidak memperoleh laba tapi juga tidak mengalami kerugian. Oleh karena itu, sebaiknya produsen tetap melakukan kegiatan produksinya. Even point pada TR sama dengan TC. Pada kondisi ini, produsen tidak memperoleh laba tapi juga tidak mengalami kerugian. Oleh karena itu, sebaiknya produsen tetap melakukan kegiatan produksinya, karena bila ia menghentikan produksinya atau menutup usahanya, maka ia akan menanggung biaya tetapnya. Yang kedua, profit bila TR lebih dari TC. Produsen selalu mengharapkan kondisi ini berlangsung selama mungkin. Kenyataannya, kondisi ini sulit bertahan lama karena seringkali akan mengundang produsen-produsen baru untuk masuk ke pasar. Keuntungan maksimal perusahaan diperoleh bila MR sama dengan MC. Yang ketiga, rugi bila TR kurang dari TC. Kerugian diterima produsen TR kurang dari TC dapat juga ditunjukkan oleh tingkat harga yang lebih rendah daripada biaya rata-rata per unit. Nah, ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi apabila produsen mengalami kerugian, yaitu 1. Kerugian yang ditanggung oleh produsen tidak sebesar biaya total produksi tetapnya TFC. Dan yang kedua, kerugian ditanggung oleh produsen sama besar dengan total biaya tetap TFC. Dan yang ketiga, kerugian yang ditanggung oleh produsen lebih besar dari biaya produksi tetapnya TFC. Lanjut, kesimpulan. Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai suatu struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual atau pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Dalam menganalisis usaha sesuatu perusahaan untuk memaksimumkan keuntungan, 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang ke-1, biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan, yang kedua, hasil penjualan dari barang yang dihasilkan oleh perusahaan itu. Dicukupkan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.